بحكمته وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتصح الوصية الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا. وتصح lan sah apa al-wasiyatu wasiat. Ail isa'u tegese aweh wasiat bi qada'i duyuni kelawan nyauri pira-pira utang. Wa tanfizil wasaya lan ngelestariaken pira-pira wasiat. Wa tanfizil wasaya lan ngelestariaken pira-pira wasiat. Wan nadhari lan ngurus fi amril atfali ing dalem urusane pira-pira bocah. Fi amril atfali ing dalem urusane pira-pira bocah. Aweh wasiat ilaman maring wong ai saksin tegese wong suwiji. Ai saksin tegese wong suwiji ijtama'at kang dadi kumpul. Ijtama'at kang dadi kumpul fihi ing dalem man apa khamsu khisalin lima pira-pira pakerti. Apa khamsu khisalin lima pira-pira pakerti rupane al-islamu Islam. Wal bulughu lan baligh wal aqlu lan duweni akal. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Wal hurriyatu lan sifat merdeka wal amanatu lan amanah atau den percaya. Wal amanatu lan amanah waqtafa lan ngalap cukup. Waqtafa lan ngalap cukup biha kelawan al amanah sapa al musannifu ke musannif anil adalati aduh saking sifat adalah. Anil adalati aduh saking sifat adalah. Tafri'nya fala yasihu moko ora sah apa al-isa'u aweh wasiat li abdadiman maring lelawane wong. Li abdadiman maring lelawane wong Zukiroh kang wis den sebut sapa man. Zukiroh kang wis den sebut sapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihhul wasiyatu al isa'u bi qada'id duyuni wa tanfidil wasaya. Sah hukumnya wasiat. Maksudnya wasiat di sini adalah memberikan wasiat dengan menyuruh orang lain untuk melunasi beberapa hutang dan juga merealisasikan atau mensukseskan beberapa wasiat dan menyuruh orang lain untuk mengurus urusan-urusan anak kecil kepada orang yang patut untuk diberikan wasiat, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat, diantaranya adalah Islam agamanya, kemudian baligh, dia juga punya akal, wal hurriyah, dia juga berstatus merdeka, dan yang terakhir dia memiliki sifat amanah, bisa dipercaya. Maka wasiat dalam contoh yang telah dijelaskan tadi itu hukumnya sah. Oke. Lah ini beda dengan yang kemarin.
Makanya ini masuk dalam sebagian redaksi dalam bab yang baru, yaitu babul iso, bukan babul wasiat. Iso itu secara bahasa itu persis maknanya dengan wasiat. Apa? Yaitu al-isol, menyambung. Sedangkan menurut syara itu beda. Iso menurut syara di situ isbatu tasarrufin, menetapkan tasarruf kepada orang lain. Apa itu tasarruf? Yaitu mengelola sesuatu. Itu tasarruf. Yang mana tasarruf tersebut itu bisa dilakukan ketika setelah terjadinya kematian dari orang yang wasiat, yaitu mudhafin lima ba'dal maut, disandarkan itu tasarruf terhadap waktu setelah adanya kematian. Terus dasar atau dalil dari Al-Quran yang di situ menjadi acuan munculnya ilmul iso ini atau memberikan wasiat kepada orang lain adalah berdasarkan ayat waf'alul khaira, lakukanlah kalian itu sebuah kebaikan, karena orang wasiat itu hakikatnya melakukan ibadah, yaitu kurban. Fahami? Ini terkait masalah iso. Bedanya kalau yang kemarin itu ada seseorang yang mewasiatkan hartanya kepada orang lain agar supaya harta tersebut itu ditasarrufkan, harta tersebut itu dimiliki oleh orang lain sehingga menjadi amal jariah bagi dirinya. Dan yang sekarang ini berpesan atau menyuruh orang lain untuk melakukan tasarruf atau mengelola sesuatu yang nanti sesuatu yang dikelola itu bisa dilakukan ketika orang yang berpesan itu sudah meninggal. Contoh banyak ini yang paling banyak contohnya. Misalkan di situ ada bapak ini sudah sekarat mau mati. Karena dia punya hutang, banyak hutang kepada orang, akhirnya bapak itu pesan kepada anaknya, "Cong, engkau melepas mati lebih lah, tangutang keriyah seraki ya, benyakan seberiya, keriyah seberiya, lebih lah seraki ya Cong, takut engkau keteluan pateh." Atau begini, "Cong, engkau benareh alakoh dadi tokang penitipan sepeda. Dadi umpama engkau dalam sakit di kepas depak ke ajal, maka di situ sepeda deng orang pebeliaki." Itu nyaman iso memberikan pesan kepada orang yang dipesan, artinya orang yang diberikan wasiat. Terus sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu pondasi-pondasi yang harus kita ketahui, artinya pondasi yang menjadi terbentuknya akad wasiat ini, yaitu bisa disebut dalam istilah lain adalah rukun. Rukun-rukunnya itu ada 4. Yang pertama adalah musin. Musin itu adalah orang yang berpesan atau orang yang menyuruh orang lain. Dalam artian contoh tadi itu adalah bapak yang berpesan kepada sang anak. Itu namanya musin, orang yang berwasiat. Yang kedua adalah wasiyun. Wasi ini adalah anak yang dipesan oleh sang bapak untuk melunasi hutangnya bapaknya. Berarti orang yang menjalankan wasiat itu wasiyun namanya. Yang ketiga ada nanti musofih. Musofih ini urusan yang dipasrahkan kepada wasi tadi, orang yang dipesan. Berarti dalam contoh tadi
Musofihnya adalah melunasi hutang atau mengembalikan barang titipan. Terus yang terakhir, rukun yang keempat ada sigot. Sigot di situ harus ada, karena ini sigot tersebut penyambung antara maksud daripada musi terhadap wasi. Berarti penyambung maksud dari bapak kepada sang anak dalam contoh tadi. Karena kalau tanpa sigot tidak diucapkan, maka anak di situ kebingungan. Dan nanti bisa saja keinginan bapak itu tidak terlaksana tanpa adanya segot. Itu penting cara segot itu. Makanya rata-rata dalam seluruh transaksi di situ bagian daripada rukunnya ada segot. Kemudian untuk syarat musi, orang yang memberikan wasiat itu ada 4 yang harus terpenuhi. Jadi ini juga tidak sembarang orang boleh pesan kepada orang yang lain dalam artian berwasiat gitu. Syarat yang pertama, orang yang melakukan wasiat harus taklif, artinya kaunuhu akilan baligon, dia itu harus memiliki akal, di samping itu sudah balik. Berarti dalam kasus yang tadi bapak pesan ke anak untuk melunasi hutang-hutangnya, status bapak itu harus sudah balik. Ya jelas balik, wong sudah punya anak gitu. Yang kedua, akilan, tidak boleh gila bapak itu. Kalau ngomongnya tadi itu dalam kondisi gila dirinya, maka jelas tidak sah. Karena syaratnya harus taklif, yaitu balik dan juga berakal. Yang kedua, al-hurriyah. Orang yang berwasiat itu harus memiliki sifat merdeka pada dirinya, walaupun hanya sebagiannya saja. Karena kata kemarin, merdeka itu ada 2 versi, berkalanya full, ada kalanya sebagian. Yang full itu dikatakan ya hurriyah secara sempurna, merdeka secara sempurna. Kalau yang sebagian merdeka itu dikatakan budak muba'ad, sebagiannya merdeka, sebagiannya masih budak. Pokok beda kemerdekaan pada dirinya walaupun sebagian, maka itu sudah cukup untuk memberikan wasiat. Terus yang ketiga, dia itu melakukan wasiat harus dengan kehendak sendiri, bukan karena unsur paksaan. Artinya al-ikhtiyari. Dalam kondisi normal tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, karena kehendak sendiri. Itu yang menjadi syarat. Terus yang terakhir, orang yang wasiat itu harus lahu wilayatun alal musafih, dia memiliki wilayah terhadap sesuatu yang menjadi wasiatnya. Artinya orang yang berkuasa penuh terhadap sesuatu yang diwasiatkan. Contoh misalkan beda bapak di situ apesan terhadap satu orang. Bapak ini kan mesen senikah. Cong, engkau ya ada sakit sarah. Detingko awasiat kesambian lebih lem umpama engkau mati. Tang anak urusaki ya. Engkau motoro sarah tang anak urusaki. Le dalam contoh itu sah wasiatnya. Kenapa? Karena yang berwasiat itu bapaknya. Sedangkan bapak itu yang memiliki wilayah terhadap anak. Selain daripada bapak itu tidak punya, termasuk ibu. Jadi kok nanti ada ibu yang berwasiat anaknya di situ dipesankan kepada orang untuk dijaga ketika meninggal, maka tidak sah wasiat ibu itu. Oleh karenanya dalam konteks yang lain tidak ada ceritanya anak itu dinikahkan oleh seorang wali berupa ibu, itu tidak ada. Makanya wali nikah itu syaratnya harus zukuroh, atau semua wali itu berstatus laki-laki.
Yang berhak memiliki wilayah terhadap anak di situ adalah bapak atau mbah dan orang-orang ke atas. Amun itu juga ada berhak gitu ya. Paman itu juga ada berhak. Idza kana amru tiflih aw majnunin aw mahjurin alaihi bisafahin ibtida'an minasyar'i. Jadi harus di situ orang yang melakukan wasiat memiliki kekuasaan penuh terhadap anak yang dititipkan atau anak yang dijadikan wasiat untuk dirawat itu ya. Dan wilayah yang diberikan atau wilayah yang dimiliki oleh seorang musi itu harus ibtida'an minasyar'i. Memang dari asalnya dia bapak itu memang sudah dapat wilayah dari syariat. Karena nanti ada juga orang yang memiliki wilayah atau kekuasaan terhadap anak tapi bukan permulaan, akan tetapi di situ hanya sebagai bitafwidin atau tafwidon, dapat dari pasraan. Contoh begini, kulah wasiat ke Ki lebihlah engkau menmateh kula matoro ya. Tangan nak rabat aki, tangan nak urus aki, tangan nak persekolah aki misalkan. Dalam konteks itu saya ini kan sebagai wali dari anaknya kan. Saya itu mendapat gelar wali, siapa yang ngangkat saya? Yang ngangkat itu syariat. Karena memang dari jalur nasab seorang bapak ditetapkan oleh syariat sebagai walinya anak, bukan ibu lah. Yang ini bukan ibu. Lah setelah itu misalkan saya meninggal betul. Saya meninggal, ternyata anak saya sudah diasuh oleh Kiki karena sudah dapat pesan dari saya. Dia menjalankan wasiat, wis diurus anak saya. Kiki itu kan sudah menjadi wilayah kan, memiliki kekuasaan terhadap anak saya. Tapi itu bukan ibtidaan, bukan permulaan dari syariat. Yang permulaan itu saya, yaitu selaku bapak dari sang anak. Sedangkan Kiki itu tafwidon, memiliki wilayah atau kekuasaan terhadap anak saya, itu disebabkan karena ada pasraan dari saya kepada Kiki, bukan dari syariat. Paham ya? Kalau Kiki di situ mewasiatkan lagi anak saya ke orang lain, itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Dia walaupun punya kekuasaan terhadap anak saya, tapi tidak ditetapkan di permulaan oleh syariat. Cuma karena wasilah diwasiatkan oleh saya dalam bentuk tafwid atau epasra'aki ke Kiki. Pun itu syarat terakhir daripada al-musi, orang yang memberikan wasiat. Kemudian syarat daripada al-wasi, orang yang diwasiati. Berarti dalam contoh tadi Kiki selaku orang yang saya pasrahkan untuk ngurus anak saya, itu syaratnya Kiki harus memenuhi 7 hal ini. Pertama adalah Islam agamanya. Jadi kalau Kiki nanti bukan orang Islam, maka tidak sah tetap wasiat yang saya berikan ke Kiki. Akan tetapi syarat Kiki ini harus Islam apabila saya berwasiat kepada Kiki untuk mengurus anak saya yang beragama Islam, itu tidak sah. Akan tetapi kok misalkan di situ anak saya di situ beragama kafir, Kiki kafir, saya pasrahkan ke Kiki untuk ngurus anak saya, itu sah. Kenapa? Karena yang diurus Kiki itu orang kafir. Pahami? Ini yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, Kiki harus balik. Tidak boleh Kiki itu masih di bawah balik walaupun murohek, mendekati balik. Yang ketiga, Kiki harus berakal. Syaratnya tidak boleh gila, tidak boleh ayanan, tidak boleh di situ
mendem, mabuk, itu harus jauh dari semua itu. Terus yang keempat adalah al-hurriyah, Kiki itu harus berstatus merdeka, tidak boleh di situ memiliki sifat budak. Yang kelima, Kiki itu harus adil atau amanah, bisa dipercaya. Sehingga saya itu tidak boleh sembarangan mewasiatkan anak saya untuk dirawat kepada orang yang berstatus fasik. Orang fasik itu dalam sebagian pengertian para ulama adalah orang yang sering berbuat dosa kecil, musirrun ala shaghair, sering di situ melakukan dosa-dosa kecil dan di situ pernah melakukan dosa besar. Itu takrif daripada fasik menurut sebagian ulama. Wala budda huna minal adalah al-batinah, dan ini disyaratkan sifat adilnya itu bukan hanya di fisik saja tapi di batin juga sama. Dan ini dalam bajuri ada khilaf, banyak pandangan para ulama yang berbeda. Di antaranya di situ ada yang mengatakan, termasuk Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, cukup di situ adil secara dohir. Berarti pada ngekikir benarin tak ngelakuin maksiat itu sudah cukup. Tidak usah sampai ciling hakikatin lah gitu. Atau hakikatnya kiki itu bagaimana, tidak perlu. Menurut kaul yang mu'tamad, yang perlu kita jadikan pijakan, disyaratkan harus suci lahir atau suci batin. Jadi keduanya itu harus ada. Ini menurut kaul mu'tamad. Jadi tidak cukup hanya melihat sisinya saja, bahwa kiki saya pandang, saya kira dia itu sudah cukup, itu tidak cukup. Harus betul-betul secara batinnya memang memiliki karakter dipercaya atau jujur orangnya, al-amin, memiliki predikat bisa dipercaya. Al-isa'u bi qada'id duyuni wa tanfidil wasaya wan nadhari fi amril atfal, itu dalam contoh di Fathul Qoribnya banyak salah satunya adalah menyauri utang, melunasi hutang, melestarikan wasiat-wasiat, kemudian merawat terhadap persoalan anak kecil. Itu ila manijtama'at fihi khamsu khisalin, itu sudah dibahas tadi. Terus waqtafa bihal musannif anil adalah fala yasihul isa'u li abdadi man dzukira. Dalam Fathul Qoribnya itu musannif tidak menyebutkan adalah. Loh, tadi disebutkan, dijelaskan kok ada syarat yang terakhir yaitu harus adil. Loh, kok di sini Fathul Qorib udah ada? Pasti bertanya-tanya. Namun di sini di Fathul Qorib ada amanah. Ternyata dalam teksnya Fathul Qorib itu menunjukkan bahwa amanah dan juga adalah itu memiliki kesamaan makna. Sehingga dengan menyebut satu kalimat itu sudah mencakup adalah, cukup dengan amanah, sehingga tidak memerlukan redaksi yang baru yaitu adalah. Nah, kesimpulannya fala yasihul isa'u li aqdadi man dzukira, tidak sah memberikan wasiat kepada orang yang memiliki kriteria berlawanan dengan syarat-syarat di atas. Dan kalau Islam menkafir berarti tidak sah. Balik berarti kalau belum balik maka tidak sah. Al-aqluh, kalau dia itu gila maka tidak sah. Kemudian al-hurriyah, jika dia punya sifat budak pada dirinya maka tidak sah. Kemudian yang terakhir al-amanah, jika dia itu memiliki sifat fasik atau khianat maka dia tidak sah untuk dijadikan al-wasi, orang yang dipasrai wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim.